Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Ayu Aji dengan NIM 51907111045. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan langkah-langkah mengerjakan soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Ya, ini ada sebanyak 3 soal. Yang pertama merupakan soal mengenai sensitivitas, kemudian yang kedua depresiasi, dan yang ketiga adalah untuk menghitung layak atau tidak sebuah studi kasus pada hal ini yang merupakan motor. Nah, baik, kita langsung masuk saja untuk nomor yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini merupakan sebuah proyek diperkirakan membutuhkan dana awal sebesar 50 juta, umur 6 tahun, dengan nilai sisa 4 juta. Perusahaan memperoleh pemasukan sebesar 8 juta pada tahun pertama dan selanjutnya meningkat 1 juta per tahun. Artinya tahun pertama 8 juta, kemudian tahun kedua sebesar 9 juta, 10 juta, dan seterusnya dengan menggunakan tingkat bunga sebesar 10%. Pertanyaannya menentukan apakah proyek ini layak dilaksanakan atau tidak. Yang kedua adalah buat analisis sensitivitas. Yang ketiga menentukan batas-batas nilai parameter yang mengakibatkan keputusan terhadap alternatif tadi menjadi berubah. Yang keempat adalah parameter mana yang mempengaruhi sensitivitas keputusan perusahaan. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan bantuan dari Excel. Nah, untuk nilainya kita masukkan terlebih dahulu untuk investasi sebesar 50 juta. Kemudian pendapatan sebesar 8 juta. 8 juta. 8 juta. Kemudian meningkat 1 juta setiap tahun, artinya gradient benefitnya merupakan meningkat sebesar 1 juta. Tambah 1. Kemudian terdapat nilai sisa sebesar 4 juta. Nah, terdapat 4 juta. Nah, setelah kita memasukkan ini tadi merupakan investasi sebesar 50, kemudian pendapatan perusahaan sebesar 8 juta, kemudian ada peningkatan pendapatan 1 juta setiap tahun, dan suku bunganya tadi sebesar 10% dalam periode 6 tahun. Nah, setelah kita memasukkan nilai-nilai tadi di sini untuk nilai NBV, AE, BCR, DPB, PBP, dan IR-nya sudah diketahui. Nah, untuk persoalan ini, investasi ini tidak layak karena
Mengapa saya katakan tidak layak? Karena untuk NPV sendiri dikatakan layak jika lebih dari satu. Nah, ini lebih dari satu, untuk AE ini lebih dari satu, ini lebih dari satu juga. Kemudian ini untuk DPBP-nya lebih dari periode, dan yang IRR lebih dari suku bunga. Nah, yang dimaksud dengan sensitivitas adalah seberapa sensitivitas jika kita merubah angka-angka yang ada di sini, seperti investasi, ataukah kita merubah pendapatan, ataukah kita merubah suku bunga. Nah, untuk langkah yang pertama, kita menentukan kita akan merubah-rubah nilai dari investasinya. Nah, untuk 50 juta, investasi ini tidak layak. Kita akan merubahnya menjadi 40. Investasi layak, masih layak. Ini udah 40, ini investasi udah layak. Kemudian 45, investasi layak, namun tipis sekali, 46 juta. Layak, 46 juta. Dan 47. Nah, 47 juta investasi tidak layak. Berarti 46. Nah, pada menurut tampilan ini, investasi ini dikatakan layak jika nilai dari investasi 46 juta. Di atas dari nilai 46 juta ini, investasi sudah tidak layak. Kemudian kita kembalikan lagi 50 juta. Kemudian kita akan merubah-rubah dari pendapatan. Ini untuk 8 juta dengan investasi 50 juta, ini tidak layak. Mungkin kita akan merubahnya menjadi 9 mungkin. 9, untuk 9 investasi layak 8,5. Untuk 8,5 investasi masih tidak layak. 87 masih tidak layak. 88, coba kita 88. Nah, 88 ini udah layak tapi sangat tipis. Nah, jadi ini investasi ini dikatakan layak jika pendapatannya minimal 8,8 juta setiap tahun. Di bawah dari jika kurang dari 8,8 juta, investasi ini tetap akan tidak layak. Nah, coba kita ubah 87 tadi. Nah, di angka 8,7 juta, investasi ini sudah tidak layak. Karena ini untuk nilai NPV-nya minus, AI-nya minus. Jadi, investasi ini dikatakan layak jika pendapatan minimalnya yakni 8,8 juta. Tadi 8. Kemudian yang parameter yang kita rubah selanjutnya adalah suku bunga. Untuk suku bunga 10% ini, investasi ini tidak layak. Gimana kalau dirubah menjadi ke 11%?
investasi masih tidak layak. Semakin parah. Nilainya -4, -1. Di 9% masih tidak layak. Masih tipis sekali. Kemudian 8%. Nah, tipis. Nah, jadi investasi ini dikatakan layak jika suku bunganya ini lebih dari suku bunga kurang dari 8%. Di 8% ini masih layak, 7% layak. Namun jika sudah melewati 8%, investasi ini tidak layak. Kembali ke soal lagi. Tentukan apa proyek ini layak atau tidak? Jawabannya tadi tidak. Kemudian analisis sensitivitas. Nah, tadi kan jika kita merubah nilai dari investasinya, kita merubah nilai investasi, ini tidak layak. Investasi ini tidak layak, dan tadi sudah kita tampilkan sebelumnya. Untuk investasi awal, kemudian pendapatan tahunan juga sudah kita utak-atik karena tidak layak. Kemudian tentukan batas-batas nilai parameter. Nah, untuk batasnya tadi untuk investasi maksimal 46 juta. Di atas 46 juta investasi tidak layak. Kemudian untuk pendapatan, minimal pendapatan itu 8,8 juta. Jika kurang dari 8,8 juta, investasi ini tidak layak. Kemudian suku bunga. Suku bunga sudah kita, nah ini suku bunga lebih dari 8%, investasi ini tidak layak. Artinya di bawah 8% ini suku bunga masih layak. Parameter mana yang mempengaruhi sensitivitas keputusan perusahaan? Nah, parameter-parameter yang mempengaruhi sensitivitas tadi, yang pertama adalah investasi tentunya. Kemudian pendapatan. Nah, yang ketiga adalah suku bunga. Jadi untuk nomor 1 sudah selesai. Kemudian untuk nomor 2. Nomor 2, hitunglah besarnya depresiasi tiap tahun dan besarnya nilai buku tiap akhir tahun dari sebuah aset yang nilai awalnya 50 juta dengan periode 4 tahun dan sisa 10 juta dengan menggunakan metode SLD, DBD, SOYD, DDBD. Nah, untuk mengerjakan soal ini sudah saya siapkan Excel yang akan membantu. Jadi nilai awalnya sebesar 50 juta. Kemudian umurnya 4 tahun. Kan nilai sisa 10 juta. Ini tadi saya sudah mencoba sebelumnya. Kita ulang saja kembali. Nah, ini kita sisakan nilai aset 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta pada setiap metode. Nah, untuk depresiasi sendiri, depresiasi SL dengan metode SLD, rumusnya adalah SLN. Nah, dalam SLN ini terdapat parameter cost, salvage, dan life. Cost ini merupakan nilai investasi, salvage ini merupakan nilai sisa, dan life ini umur atau periode. Langsung saja nilai aset, kemudian nilai sisa, kemudian life ini umur. Jadi bentar, 10 juta kita kopikan. Nah, untuk SLD ini depresiasi setiap tahunnya nilainya adalah sama semua, ini 10 juta. Kemudian untuk mencari nilai aset SLD, rumusnya adalah nilai aset
dikurangi dengan tahun pertama depresiasi sebesar 40 juta. Ini akan berkurang sebesar 10 juta setiap tahun. Tahun pertama 40 juta, tahun kedua 30, 20, dan 10. Kemudian untuk DBD, rumus untuk mencari DBD ini adalah DB, ini ada cost, ini merupakan investasi, nilai aset awal, kemudian ada nilai sisa, kemudian life, ini merupakan umur periode atau periode, kemudian ini periode bulanan. Nah, karena bulanan, ini kan kita menggunakan tahunan. Ini sama saja 1 tahun sebesar 12 bulan. Jadi kita menggunakan parameter pada tahun pertama. Nah, jumlahnya adalah 16.550. Kemudian untuk mencari nilai aset DBD tahun pertama, rumusnya sama seperti SLD tadi. Jadi, nilai aset awal dikurangi dengan nilai DBD pada tahun pertama. Nah, akhirnya ini. Jadi untuk DBD ini tahun pertama sebesar 16.550, kemudian tahun kedua berkurang, kemudian ketiga berkurang, keempat berkurang. Nah, untuk nilai aset DBD ini setiap tahunnya mengalami pengurangan, mulai dari 33,450 menjadi 22.378,50, 14, dan 10. Kemudian untuk SOYD, rumus mencari SOYD yakni SYD parameternya adalah cost, kemudian nilai sisa, kemudian umur, kemudian ini periode ini. Nah, artinya 16 juta. Nah, untuk nilai aset SOYD, rumus untuk mencarinya sama seperti tadi, yakni nilai awal dikurangi dengan hasil SOYD pada tahun pertama. Dan didapatkan nilai sebesar 34 juta pada tahun pertama dan 22 juta pada tahun kedua, 14 juta pada tahun ketiga, dan 10 juta pada tahun keempat. Kemudian untuk metode DBD, rumusnya adalah DBD, parameternya adalah cost, kemudian ada nilai sisa, kemudian umur atau periode, kemudian periode ini faktor tahun pertama. Didapatkan hasil 25 juta. Kemudian nilai aset rumusnya sama tadi, yakni nilai aset awal dikurangi dengan hasil SDWD pada tahun pertama. Nah, berikut merupakan hasil dari beberapa metode, yakni SLD, DBD, SOYD, DDBD pada setiap tahunnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk nomor 3.
Baik, untuk soal yang ketiga adalah setahun yang lalu sebuah perusahaan manufaktur membeli motor 10 HP untuk menggerakkan belt conveyor yang dimilikinya. Karena kebutuhan yang lebih tinggi, perusahaan perlu meningkatkan kemampuan dan panjang belt conveyor sehingga motor yang dayanya 10 HP tidak cukup untuk menggerakkannya. Setelah dilakukan perhitungan, belt conveyor ini membutuhkan daya penggerak 20 HP. Secara teknis, daya ini bisa diperoleh dengan menambah satu motor lagi yang dayanya 10 HP. Alternatif lainnya adalah menjual motor yang lama dan menggantinya dengan yang baru yang memiliki daya 20 HP. Motor yang dimiliki sekarang dibeli setahun yang lalu dengan harga 840 dengan efisiensi penuh 88%. Harga jual pada saat ini yakni 540.000. Motor yang sama pada saat ini harganya 880.000. Ya, hanya beda 40.000. Kemudian motor dengan daya 20 HP harganya 1.560 dengan efisiensi 90%. Belt conveyor diharapkan bisa bekerja selama 20.000 jam per tahun dan mengonsumsi arus listrik seharga 30 per kWh. Ongkos perawatan dan operasional selain arus listrik adalah 70.000 untuk motor 10 HP dan 100.000 untuk 20 HP. Pajak dan asuransi 1%, bunga yang berlaku 6%, motor yang diperkirakan memiliki umur 10 tahun dengan nilai hisap 20%, dan dari harga awal, motor yang dimiliki saat ini diestimasi memiliki umur total 11 tahun, sehingga sisa umurnya 10 tahun. Tentukanlah mana alternatif yang sebaiknya dipilih. Nah, untuk persoalan ini saya sudah menyiapkan coret-coretan ini. Untuk alternatif yang pertama, ya ini menambah motor dengan daya 10 HP pada motor yang ada. Motor HP yang sekarang, motor HP sekarang harga jualnya adalah 540.000 dikurangi 168.000, kemudian suku bunganya 6% dan 10 tahun untuk periode, kemudian ditambah 168 dikali bunga 6%, hasilnya adalah 60.640. Untuk biaya arusnya sendiri 10 HP dikali efisiensi 88%, ya. Kemudian dikali 0,746 dikali 30.000 per kWh, kemudian dikali 20.000 jam kerja pada 1 tahun, dengan memperoleh hasil sebesar 508.540. Kemudian ongkos perawatan dan operasional untuk motor 10 HP sebesar 70.000, dan biaya pajak dan asuransi 840 dikali dengan 1%, yakni 8.400. Kemudian untuk alternatif yang pertama, motor 10 HP yang baru, harga dari motor 10 HP yang baru adalah 880.000 dikurangi dengan harga awal motor dikali 20%, yakni didapatkan hasil 176.000, kemudian suku bunga 6% dan selama 10 tahun ditambah 176.000 dikali suku bunga didapatkan hasil 106.240. Kemudian untuk biaya arus listrik untuk motor 10 HP dikali 88% efisiensi dikali 0,746 dikali 30.000 per kWh dikali 2000 jam kerja didapatkan hasil 508.640. Untuk ongkos perawatan masih sama karena sama-sama motor 10 HP,
ini 70, dan pajak asuransinya di sini 8.800. Jadi total total biaya dari alternatif yang pertama ini adalah 1.341.360 perak. Kemudian untuk alternatif yang kedua, yakni menjual motor 10 HP yang dimiliki dan menggantinya dengan motor 20 HP. Untuk harga motor 20 HP sekarang adalah 1.560.000. Kemudian 320 dikurangi 312 ini adalah harga awal motor dikali 20%. Kemudian dari A per P, annual progression, 6% suku bunga periode 10 tahun ditambah 312 ini merupakan harga awal dikurangi dikali 20%. Untuk biaya arus 20 HP, efisiensi 90%, efisiensi 90%, ini kemudian 0,746 dikali 30.000 per kWh dikali 2000 jam kerja selama setahun, sehingga diperoleh nilai 996.670. Kemudian untuk ongkos perawatan operasional yakni sebesar 100.000 untuk motor 20 HP, 100.000. Kemudian pajak dan asuransi harga motor dikali 0, dikali 1%, yakni 15.600. Jadi total ekuivalen, total biaya keseluruhan dari alternatif kedua ini sebesar 1.298.590. Kemudian total keseluruhan alternatif pertama dikurangi alternatif kedua, ini 1.341.360.000 dikurangi dengan 1.298.590 perak sama dengan 42,77.000 per tahun. Nah, dengan analisis ini, dari hasil perhitungan yang sudah saya lakukan sebelumnya, dikatakan bahwa alternatif kedua ini merupakan alternatif yang lebih baik. Artinya perusahaan sebaiknya menjual motor 10 HP yang lama, kemudian membelinya dengan satu motor 20 HP. Pengambilan keputusan ini memperoleh hemat sebesar 42.770 perak per tahun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika salah penjelasan atau salah menyampaikan materi ini tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.